Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera. Kita mengucap syukur pada Tuhan, ya, seminggu telah berlalu. Juga 11 bulan telah kita lewati. Saudara-saudari, kita melewatinya dengan penuh sukacita atau juga dengan perjuangan. Itu semua sudah Tuhan atur. Puji Tuhan, ya, kembali lagi kita akan memulai podcast ini, ya, dimulai dengan saya Reinhard, ya, didampingi dengan rekan saya Saudara Moses. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Saudara Reinhard. Amin. Saudara-saudari, kita semua berharap saudara-saudari juga dalam kondisi yang baik-baik dan terus senantiasa untuk mengasihi firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan pada hari ini. Kita akan membahas mengenai satu tema atau topik, yaitu mengenai menerima firman dengan lemah lembut. Amen. Saudara-saudari, topik ini diambil dari satu ayat, ya, dari bacaan kita, yaitu dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 yang berkata, "Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Nah, Tuhan, ya, Saudara Moses, apakah bisa membantu kita melihat apa yang terdapat di sini, juga apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut dari ayat ini? Amin. Ya, jadi puji Tuhan, ya, sebelum kita bicara mengenai lemah lembut, Yakobus ini menarik sekali, ya, dalam mengumpamakan atau menunjukkan sifat dari firman Tuhan. Ya, dikatakan firman ini bisa ditanam seperti tanaman yang hidup, ya. Karena firman ini adalah firman yang hidup, saudari Bapak Ibu. Nah, untuk tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, dia perlu media atau tanah, ya, soil itu yang sesuai, yang baik, ya. Kalau di tanah yang keras tuh, saya bukan orang yang jago dalam ilmu biologi, ya, tapi kemampuan akar untuk mendapatkan mineral di bawah tanah akan agak terhalang rasanya, ya, saudara-saudari. Ya, tanahnya itu harus digemburkan, harus lembut, sehingga segala kekayaan mineral itu bisa diserap dengan baik oleh akarnya. Sama, hari ini supaya firman tertanam di dalam kita ini bisa bertumbuh dengan baik, maka media firman ini bertumbuh ini harus lembut. Nah, lembut ini apanya, ya? Hati kita, saudara-saudara. Hati kita ini perlu lembut. Lembut ini bukan berarti lembek, ya, Saudara Reinhard, ya. Bukan cengeng, ya. Bukan tidak berdaya, ya. Lembut ini adalah dia dengan segenap kerendahan hati menerima, taat terhadap firman. Nah, ketika hati kita demikian, maka firman Tuhan dengan deras, ya, dia punya jalan untuk bisa bertumbuh dalam kita. Amin. Amin. Saudara-saudari, tadi ketika saya mendengar Saudara Moses berbicara juga menjelaskan mengenai ayat ini, ya, saya kembali juga diingatkan, ya, bahwa memang sebagai orang yang telah menerima keselamatan, ya, kita perlu tadi ada bersikap tunduk, ya, kita juga tidak menentang. Karena firman Allah ini, ya, kita juga pasti pernah mendengar, ya, satu firman berkata, kita harus melihat itu, firman itu adalah ya dan amin. Jadi saudara-saudari sekalian, dengar podcast Emana, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, ya, masing-masing mungkin punya pergumulannya. Namun jika kita lihat terus dalam situasi ini, kita tidak akan bisa sukacita. Nah, namun ketika kita lihat tadi firman yang kita baca dalam Yakobus ini, ya, maka kita perlu apa? Membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, artinya lingkungan sekitar kita sangat kotor, ya, sangat jahat. Buat kita tidak bisa namanya melewati, ya, situasi ini dengan sukacita. Nah, maka bagaimana kalau kita lihat, ya, Saudara Moses, untuk bisa menghadapi ini? Apakah kita hanya perlu menerimanya, ya kan, kita tidak melawan, ya, kita tunduk, atau justru kita menggunakan firman Allah untuk melewatinya dan juga kita mengamininya?
Kalau menurut Saudara Moses, bagaimana? Jadi memang tunduk ini kadang abstrak ya, gimana kita tunduk ya taat terhadap firman. Tadi Saudara Renat sempat sebutkan, kita bisa belajar mengatakan amin. Amin itu setuju, dan setuju itu berarti kita berserah ya, menyerahkan opini kita, perlawanan kita ya, pendapat kita kepada Tuhan. Nah, saudari yang terkasih, ini baik sekali. Begitu kita amin terhadap firman Tuhan, seperti hari ini Anda baca 1 ayat, 2 ayat, Anda amin. Maka Anda sebenarnya tanpa Anda sadari, saudari, Anda sedang memberikan diri Anda lebih mutlak kepada Tuhan. Ini sangat-sangat baik. Begitu kita mutlak, hati kita mutlak, Allah ya, Tuhan itu punya banyak cara untuk bisa bertumbuh dalam kita. Yang sering menghalangi Allah untuk bertumbuh adalah banyak anak Tuhan itu membatasi ya Allah mau bertumbuh karena dia tidak mutlak. Nah, moga melalui kita amin dalam segala situasi, amin terhadap firman-Nya, ya kita benar-benar menjadi orang yang diberkati karena firman Allah yang tertanam bertumbuh di dalam kita. Amin. Amin. Jadi puji Tuhan ya, apa yang Saudara Moses katakan juga sangat baik ya, saudari. Jadi kita diajari atau kita bagaimanapun kita bisa melewati situasi yang kita alami hari ini, ya adalah untuk kita untuk bisa semakin bertumbuh ya. Amin. Kita semakin bisa maju di dalam kerohanian. Jadi saudara-saudari sekalian, memang hari ini kita juga pernah mendengar bahwa segala sesuatu adalah bayangan dan realitasnya adalah Kristus itu sendiri. Nah, kita perlu amin terhadap firman tersebut. Nah, kita juga menyadari bahwa Yakobus menulis kitab ini ya adalah untuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya di dalam pasal ini ya, dalam pasal pertama ini ya, kalau kita lihat baik-baik, sebenarnya banyak pencobaan itu timbul dari lingkungan, juga dari setiap yang kita kerjakan. Ini adalah seperti kita mau menjalani hidup yang terang, namun kondisi di sekitar gelap. Nah, saudari, oleh karena itu kita perlu melihat teladan yang baik ya, bahwa kita perlu mengambil tadi apa? Firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, puji Tuhan ya. Nah, Saudara Moses, kalau kita lihat dari firman kata-kata terakhir, ini apa yang bisa kita ambil ya? Berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, sebagai penutup ya, melalui kita membiarkan firman itu bertumbuh, maka dia bertumbuh ke arah jiwa, ya, dia bertumbuh ke arah pikiran, firman ini bertumbuh ke dalam emosi, juga ke arah tekad kita. Inilah yang menyelamatkan. Saudari, di dalam diri kita sendiri, tidak ada sesuatu pun yang baik, tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan. Puji Tuhan ketika kita membiarkan firman ini bertumbuh, tanpa kita sadari, pikiran kita diperbarui. Kasih kita terhadap Tuhan kembali disegarkan, dibaratkan. Kehendak kita untuk memilih mengikut Tuhan juga makin dikuatkan. Jadi betapa berkhasiatnya firman Tuhan itu. Puji Tuhan, moga dengan demikian kita bisa diselamatkan dari hari ke hari. Mulia bagi Tuhan. Amin ya. Sangat baik ya. Jadi saudara-saudari, mungkin saya akan tutup dengan satu ayat ya. Jadi kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-17, dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin ya. Jadi saudara sekalian, kita tutup podcast ini dengan bagaimana kita melihat bahwa Dia adalah Bapa segala terang ya. Bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Ya, mungkin hari ini pandemi, ya kita tidak tahu prosesnya bagaimana, semuanya tidak ada kejelasan. Namun kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Jadi, saudari, moga apa yang kami sampaikan pada hari ini boleh menguatkan, mendorong juga menopang saudari dalam penghidupan sehari-hari, ya, dalam berkeluarga, dalam bersekolah, berkuliah, bekerja. Semoga Tuhan merahmati, Tuhan juga memberikan kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Saudara Moses, bagaimana kalau kita minta tolong untuk mendoakan, juga menguatkan para saudari pendengar? Amin. Mari kita doa.
saudari. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau memiliki Tuhan firman. Engkau adalah firman itu Bapa yang tertanam di dalam kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami terbuka padamu. Berkatilah Tuhan saudara-saudari dimanapun mereka berada. Mereka benar-benar bisa terbuka, amin, terhadap firman-Mu di setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudara Moses untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati juga saudari sekalian. Tuhan. Boleh terus mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa juga saudari, kita dari Emana dan Yasperin setiap hari Minggu juga ada online Bible Study. Jika saudari ingin ikut, boleh hubungi nomor Emana yang kita boleh nanti akan disediakan link untuk saudari bisa mengikuti online Bible Study. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus